From the Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBT Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBT Top 9. Selamat pagi. Selamat. RBT 9 The Music Factory. Kawan RBT, kita masih bersama di sini ya untuk hari Jumat, hari yang ke-26 di bulan April 2019. Pada jam 9 seperti yang kita janjikan, kita akan bersama di RBT Top 9. Untuk kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber dari dunia pendidikan ya, salah satu universitas yang ada di Riau. Kita kedatangan tamu dari Universitas Muhammadiyah Riau ya, dan narasumber yang sudah hadir adalah saya manggilnya apa ya, Mbak Noni Febriani ya, benar ya Mbak Noni Febriani ya? Iya benar. Ini Mas. selaku Kepala UPT Promosi Universitas Muhammadiyah Riau. Selamat pagi Mbak Noni. Selamat pagi Mas Rey. Oke, agak kesulitan tadi nyari ya, tapi tetap dapat ya. Iya. Oke, selamat datang di RBT. Kemudian satu lagi ada Ibu Rika Septianingsih. Ini beliau ini adalah dosen perbankan syariahnya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rey. Oke, Mbak Rika sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Oke deh, nanti kita akan berbincang ini seputar kalau tema yang sampai ke sini sih pentingnya manajemen reputasi bagi dunia pendidikan. Oh, kayak berbicara reputasi itu gimana gitu ya? Gimana gitu ya? Nanti akan seru nanti untuk kawan RBT yang baru temukan kita atau baru tongkrongin kita di laman Facebook, boleh di konsenin ya, di Radio RBT 90 FM, juga di Instagram, plus channel YouTube kita juga bisa dilihat di Radio RBT 90 FM, dan di live streaming kita di www.rbt90fm.net. Sip, kita ke Mbak Noni dulu. Ini boleh cerita dulu sedikit Umri seperti apa dan sekarang lagi ngapain nih Umri? Umri seperti apa ya Mas Rey? Iya, seperti apa? Ya, Atau Umri itu apa gitu? Oh gitu. Jadi Umri ini memang beberapa tahun ini sih agak menggaung gitu ya namanya di Riau gitu. Wow gitu ya. Iya wow gitu beberapa tahun belakangan ini. Tetapi sebenarnya Umri itu sudah lama loh Mas Rey. Sudah lama ya? Udah lama. Sekarang itu kita sudah menginjak ke usia 11 tahun. Jadi dari tahun 2008. Udah bisa jalan kayaknya itu. Berjalan. Itu sebelumnya Umri itu dibangun lah, akar-akarnya Umri itu dari dulu ada namanya Akper Muhammadiyah, pernah dengar mungkin ya? Iya. Akademi Teknologi Otomotif Muhammadiyah, gitu, AKPM. Nah, jadi dari akademinya Muhammadiyah, terus kemudian bergabung menjadi satu universitas Muhammadiyah. Nah, awal mereka bergabung itu di tahun 2008 sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi mulanya masih sekitar 8 program studi. Seiring berjalannya waktu sampai di usia ke-11 ini, alhamdulillah kita sudah punya 23 prodi dari 8 fakultas. Sip. Gitu. Oh, keren banget nih. Nah, sekarang lagi ngapain nih? Sekarang lagi apa nih yang terjadi di Umri? Apakah biasanya sih penerimaan gitu ya? Penerimaan masih kita sudah buka. Kalau untuk penerimaan kita sudah masuk gelombang kedua. Gelombang kedua? Iya, jadi buat kawan-kawan RBT yang mungkin sudah menyelesaikan anak-anak kelas 12 nih yang udah kemarin euforia hasil kelulusannya gitu ya. Sekarang kita udah masuk gelombang kedua nih di Umri gitu. Itu sampai tanggal berapa Mbak? Sampai yang gelombang kedua ini? Gelombang kedua nanti berakhir di tanggal 6 Juli. 6 Juli. Masih ada waktu. Masih ada waktu, tapi jangan khawatir. Nanti kita buka lagi di gelombang ketiga, start lagi di tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 September. Sip. Biasa kalau untuk pendaftaran bisa via online juga biasanya? Pendaftaran kita bisa via online, gampang banget. Kawan-kawan RBT cukup klik di daftar.umri.ac.id, lalu kemudian tinggal klik untuk pendaftaran online. Mereka udah bisa langsung daftar. Deh. Nah itu dia. Udah sedikit dijelaskan oleh Mbak Noni. Sebenarnya sih Universitas Muhammadiyah Riau ini sudah
sudah lama sebenarnya Sudah ya. lama banget. Kalau boleh dibilang di kancah dunia pendidikan bukan pemain baru lah ya. Bukan pemain baru kita. Yang udah pastinya dari akademi atau apa yang dari basisnya itu dari memang dari Muhammadiyah akademi dulu, baru digabung menjadi sebuah universitas di tahun 2008. 2008, iya, benar, 2008 sampai sekarang sudah punya 23 program studi. Katanya kemarin kalau yang saya lihat di ini cuman 22, tapi katanya ada satu program studi terbaru ya. Iya benar Mas Rey. Apa tuh yang paling baru nih? Nah, kita baru launching, sedang hangat-hangatnya ini satu program studi kesehatan, program studi farmasi. Oke. Nah, jadi kalau di Riau itu cuman ada 3 universitas yang punya. Jadi kita salah satunya untuk program studi farmasi. Alhamdulillah di gelombang 1 kemarin itu kita sudah buka sudah buka penerimaan, juga sudah diumumkan untuk kelulusannya di program studi farmasi. Nah, tapi kita masih buka kesempatan kok buat kawan-kawan RBT untuk yang pengen jadi apoteker lah nantinya gitu ya. Itu bisa gabung bareng kita di program studi farmasi untuk gelombang kedua. Oke deh. Sekarang kita stop dulu cerita tentang itu ya. Oke, ya. Kita ke topik ya. Kayaknya Mbak Rika udah nggak sabar nih Kak. Oh, enggak. Ini menarik, kayaknya pentingnya manajemen reputasi bagi dunia pendidikan nih. Boleh dijelaskan sedikit dulu nggak sih seperti apa sih manajemen reputasi itu? Nih Mbak Noni ya kayaknya ya. Oke. Kalau untuk reputasi itu memang penting sih buat kita ya sekarang. Kenapa? Karena reputasi itu sebenarnya sama dengan citra. Jadi citra suatu organisasi lah. Identitas, image gitu ya. Nah, brand gitu ya. Brand. Nah, jadi kawan-kawan RBT mungkin kita sering dengar bahasa reputasi itu berat banget ya. Kalau di dunia akademisi biasa disebut dengan reputasi. Tetapi kalau bahasa-bahasa umumnya kita suka ngomongin dengan brand. Misalnya brand pengen pakai apa, bajunya brandnya apa gitu ya. Nah itu menunjukkan sebenarnya reputasi dari suatu barang. Tapi kalau di organisasi kita menyebutnya sebagai reputasi dari organisasi itu sendiri, seperti itu. Nah jadi sebenarnya sebuah reputasi itu memang boleh dibilang faktor yang paling menentukan untuk dunia pendidikan ya, karena sebuah kepercayaan barangkali bisa dititipkan dari reputasi yang baik. Nah, seperti reputasi itu bisa menjadi citra yang baik atau citra yang buruk gitu dari suatu organisasi. Jadi penting sekali membangunnya untuk kalau kita punya di dunia pendidikan ya tentu kita ingin membangun sebuah reputasi yang baik lah gitu dari organisasi kita, dari iyalah organisasi yang kita punya gitu. Nah, cuman gimana caranya biar reputasi atau brand itu orang bisa ingat kita. Nah, seperti itu. Itu yang akan dibangun sebenarnya. Nah, ya? itu yang membangun itu yang sulit. Gimana caranya? Misalnya nih anggap kalau bahasa gampangnya nih ya Mas ya, kayak sepeda motor. Kita kan jarang tuh ngomong sepeda motor, tapi kita sering nyebutnya dengan merek gitu, brandnya apa. Padahal brandnya lain gitu brandnya ya. Brandnya lain loh, bukan itu loh gitu. Atau tapi yang keinget tuh ya itu gitu. Nah, pasta gigi, mesti kita sebutinnya bukan pasta gigi tapi brandnya gitu ya? Itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya reputasi yang mereka bangun gitu. Oke. Nah, kita ke Mbak Rika nih, selaku dosen perbankan syariah ya. Yep. Pastinya sebuah sebuah pendidikan juga akan melahirkan citra ataupun reputasi bagi mahasiswa yang akan dididik. Itu gimana Mbak Rika atau menunjukkan reputasi yang baik bagi dosen tuh kayak gini loh sebenarnya harusnya ke mahasiswa gitu. Itu seperti apa Mbak sebenarnya? Kalau untuk reputasi kita misalnya dosen gitu, mahasiswa kalau misalnya kita apakah seorang mahasiswa tuh ngelihat oh ini kayaknya title-nya banyak nih pasti bagus nih dosennya nih atau gimana gitu membangunnya? Nah, cara membangunnya adalah dengan prestasi ya. Dengan prestasi gitu. Itu prestasi, yang paling penting ya. Yang paling penting bagi seorang dosen adalah prestasi. Bukan hanya titelnya. Kalau panjang-panjang titelnya prestasinya nggak ada, tapi yang paling penting adalah attitude. Oke. Seluruhnya itu adalah attitude. Baik dia dosen maupun mahasiswa, attitude itu adalah dasar ya. Dasar untuk kita membangun reputasi kita lebih baik.
apakah dia seorang pekerja atau karyawan apa gitu ya, tetap Ya, nilai bottom line itu di attitude-nya itu ya, tetap yang sebenarnya. attitude itu adalah hal yang pertama yang harus kita suguhkan. Karena kita kalau di universitas, kalau misalnya titel kita banyak gitu ya, anak-anak kita pinter tapi attitude-nya negatif ya, itu kan juga nggak mencitrakan kita baik gitu. Oke, kayaknya seru nih kalau ngomong sama pakar boleh bilang dunia pendidikan emang seru kayaknya, karena cikal bakal generasi di sini ya. Kita akan break sebentar nih, seru bentar. Oke, Mas Re. Ditahan dulu ya. Iya, kita Ya, tahan kita dulu yang nih ngomong ya. ditahan dulu kayaknya. Oke, Nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya di RBT Talk 90, tetap di RBT 90 FM The Music Factory.